Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisandara dari kelas 3B ingin menjelaskan tentang House of Quality Product celana jeans. Baik, di bagian sini adalah apa yang pelanggan butuhkan dalam produk celana jeans. Yang pertama ada produk yang awet, lalu banyaknya ukuran, serta bahan yang nyaman, lalu harga terjangkau, dan yang terakhir model terkini. Di bagian sini adalah peringkat kepentingan pelanggan. Nomor 5 adalah nomor yang paling tertinggi. Jadi produk awet saya akan beri nilai angka 2, banyaknya ukuran saya akan beri peringkat kepentingan 3, dan bahan yang nyaman diberi peringkat 5, dan harga terjangkau diberi peringkat 1, dan model terkini diberi peringkat 4. Mengapa bahan yang nyaman diberi peringkat 5? Karena calon pelanggan itu akan membeli produk dilihat dari apakah dia nyaman memakai produk celana jeans tersebut atau tidak untuk digunakan sehari-hari. Baik, pindah ke sini. Ini adalah hubungan antara hal-hal yang dapat perusahaan kita lakukan. Yang pertama di sini ada bahan berkualitas, diskon, desain yang menarik, proses produksi, dan pengecekan kualitas produk. Baik, untuk mengisi bagian ini ada persyaratan, yaitu dengan simbol-simbol. Bintang memiliki hubungan tinggi diberi angka 5, kembang api memiliki hubungan medium diberi angka 3, dan titik memiliki hubungan rendah diberi angka 1. Baik. Apakah produk awet memiliki hubungan dengan bahan berkualitas? Menurut saya memiliki hubungan tinggi, jadi saya beri simbol bintang. Lalu apakah produk awet memiliki hubungan dengan diskon? Tidak. Kemudian apakah produk awet memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Menurut saya memiliki desain yang menarik ini memiliki hubungan rendah, jadi saya akan beri dengan simbol titik. Apakah produk awet memiliki hubungan dengan proses produksi? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya akan beri dengan simbol bintang. Lalu apakah produk awet itu memiliki hubungan dengan pengecekan kualitas produk? Saya akan memberi hubungan yang tinggi, yaitu dengan simbol bintang. Lanjut, apakah banyaknya ukuran itu memiliki hubungan dengan bahan yang berkualitas? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya akan beri dengan simbol bintang. Lalu apakah banyaknya ukuran itu memiliki hubungan dengan diskon? Menurut saya tidak. Dan apakah banyaknya ukuran itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik, proses produksi, dan pengecekan kualitas produk? Menurut saya masing-masing ini memiliki hubungan yang medium dengan banyaknya ukuran. Jadi saya memberi dengan simbol kembang api dengan nilai masing-masing 3. Lalu apakah bahan yang nyaman itu memiliki hubungan dengan bahan berkualitas? Menurut saya memiliki hubungan yang sangat tinggi, jadi saya beri nilai 5 dengan simbol bintang. Lalu apakah bahan yang nyaman itu memiliki hubungan dengan diskon? Menurut saya tidak memiliki hubungan. Dan apakah bahan yang nyaman itu memiliki hubungan dengan desain menarik? Memiliki hubungan yang rendah, jadi diberi dengan simbol titik. Lalu apakah bahan yang nyaman itu memiliki hubungan dengan proses produksi? Tidak. Dan apakah bahan yang nyaman itu memiliki hubungan dengan pengecekan kualitas produk? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya memberi dengan simbol bintang. Lalu apakah harga terjangkau itu memiliki hubungan dengan bahan berkualitas? Menurut saya tidak. Dan apakah harga terjangkau itu memiliki hubungan dengan diskon? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya beri simbol bintang dengan nilai 5. Lalu apakah harga terjangkau itu memiliki hubungan dengan desain menarik, proses produksi, dan pengecekan kualitas produk? Menurut saya tidak memiliki hubungan dari masing-masing ini, jadi saya kosongkan. Apakah mode terkini itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Maksud saya bahan yang berkualitas? Menurut saya tidak memiliki hubungan, jadi saya kosongkan. Sama halnya dengan diskon, tidak memiliki hubungan dengan mode terkini, jadi saya kosongkan. Lalu apakah mode terkini itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya akan memberi dengan simbol bintang. Kemudian apakah mode terkini itu memiliki hubungan dengan proses produksi dan pengecekan kualitas produk? Menurut saya masing-masing ini tidak memiliki hubungan dengan mode terkini, jadi saya kosongkan. Baik, saya pindah ke sini. Penentuannya seperti ini. Apakah bahan berkualitas itu memiliki hubungan dengan diskon? Menurut saya tidak, jadi saya kosongkan bagian sini.
Kemudian, apakah bahan berkualitas itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Menurut saya memiliki hubungan medium. Penentuannya itu sama saja dengan yang ini. Bintang berarti tinggi, kembang api berarti medium, dan titik itu rendah. Kembali lagi, apakah bahan berkualitas itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Menurut saya memiliki hubungan medium. Jadi saya beri dengan simbol kembang api. Apakah bahan berkualitas itu memiliki hubungan dengan proses produksi? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi. Jadi saya beri dengan simbol bintang. Lalu apakah bahan berkualitas itu memiliki hubungan dengan pengecekan kualitas produk? Jadi menurut saya memiliki hubungan yang tinggi. Diberi dengan simbol bintang. Selanjutnya, apakah diskon? Apakah diskon itu memiliki hubungan dengan desain yang menarik? Tidak. Kemudian, apakah diskon itu memiliki hubungan dengan proses produksi dan pengecekan kualitas produk? Menurut saya tidak, jadi saya akan kosongkan saja. Kemudian, apakah desain yang menarik itu memiliki hubungan dengan proses produksi? Memiliki hubungan yang medium. Jadi, ini disimbolkan dengan kembang api. Lalu apakah desain yang menarik itu memiliki hubungan dengan pengecekan kualitas produk? Menurut saya memiliki hubungan medium, jadi dengan disimbolkan dengan kembang api. Lalu apakah proses produksi itu memiliki hubungan dengan pengecekan kualitas produk? Menurut saya memiliki hubungan yang tinggi, jadi saya beri dengan simbol bintang. Selanjutnya, menentukan peringkat kepentingan kita. Menjumlahkan ya kawan-kawan. Jadi caranya adalah karena bintang itu diberi dengan nilai 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 5. Lalu 3 dikali 5 itu 15. 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Lalu ditambah 10 ditambah 15 ditambah 25 hasilnya 50. Kita taruh pada kolom peringkat kepentingan kita. Selanjutnya adalah karena ini hanya 1, jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita taruh hasilnya di sini. Kemudian 2 dikali, karena simbol titik itu diberi nilai 1, jadi dikali 1 sama dengan 2. 3 di kembang api itu disimbolkan dengan angka 3. Jadi 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Selanjutnya 5 dikali 1 itu sama dengan 5. Dan 4 dikali 4 itu sama dengan 25. Jadi ditotalkan, maksud saya ditambah 2 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 25. Jadi hasilnya 36. Lalu ini 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 3 dikali 9 sama dengan, maksud saya 3 dikali 3 sama dengan 9. Di total 10 ditambah 9 sama dengan 19. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 25. Ditambah 10 ditambah 9 ditambah 25 sama dengan 44. Oke, di bagian sini adalah produk kita. Dengan 2 ini adalah kompetitor 1 dan kompetitor 2. Baik, produk kita akan saya beri nama dengan brand Jiajen, dibaca Jianjen. Kemudian kompetitor 1 ada 3 Second dan kompetitor 2 adalah Jiniso. Caranya dengan penentuan 3 itu baik, 2 itu sedang, dan 1 itu buruk. Produk awet dalam produk kita adalah saya beri nilai 3. Kemudian untuk produk 3 Second itu 3 dan untuk produk Jiniso 2. Lalu banyaknya ukuran pada produk kita itu 3 dan banyaknya ukuran untuk produk 3 Second itu 3, banyaknya ukuran untuk produk Jiniso itu 2. Kenapa 2? Karena rata-rata produk mereka itu hanya diberi sampai nomor 30-an tertentu. Baik, selanjutnya bahan yang nyaman pada produk kita itu 3 dan produk 3 Second 3 dan bahan Jiniso 3. Semua produk ini sama-sama nyaman digunakan. Kemudian harga terjangkau. Produk kita itu 2, produk 3 Second itu 1 dan produk Jiniso itu 2.
Dalam hal ini, produk the second lah rata-rata harganya yang paling tertinggi. Kemudian model terkini pada produk Janjian 3, pada produk the second 3, dan pada produk Jiniso 3. Selanjutnya, lalu untuk produk relatif itu bisa disebut juga suatu kepentingan yang manakah yang paling diutamakan, yang harus diutamakan, seperti itu. Jika dinilai dari angka yang paling tertinggi pada peringkat kepentingan kita, bagian bahan berkualitaslah diberi nilai yang paling harus diutamakan menurut saya. Jadi saya beri dengan angka 5. 5 itu yang paling tertinggi atau yang paling dipentingkan. Dan kemudian untuk diskon itu 1, dan untuk desain yang menarik itu 3, dan untuk proses produksi itu 2, dan untuk pengecekan kualitas produk itu 4. Lalu untuk difficult itu diberi nilai 1 sampai 5, rendah dan tersulit. Jadi menurut saya bahan berkualitas itu, pemilihan bahan berkualitas itu harus digolongkan. Jadi saya beri angka 5, tersulit, dan diskon. Kita tidak boleh hanya dengan sembarangan memberi harga diskon, harus memikirkan tentang bagaimana apakah perusahaan itu untung atau tidak setelah menerapkan diskon pada produk perusahaan tersebut. Jadi saya beri angka 3, dan untuk desain yang menarik saya beri angka 4, dan proses produksi saya beri 4. Kenapa desain dan proses produksi itu diberi angka 4? Karena desain yang menarik itu harus diperhatikan dari golongan beberapa perkembangan zaman atau tren-tren pasar. Lalu proses produksi itu sangat penting karena untuk mengurangi proses kecacatan suatu produk. Lalu pengecekan kualitas produk itu diberi angka 5 karena kita harus hati-hati dalam mengecek suatu produk sebelum sampai di tangan konsumen. Itu juga untuk meminimalisir suatu kecacatan suatu produk. Lanjutnya dinilai target itu ada tahan lama, diskon 15%, dan respon cepat, lalu produk rapih, dan 99% produk sama seperti di katalog atau contoh-contoh produk seperti gambar. Lalu evaluasi teknis. Produk kita bernama Janjian diberi kode C, dari second diberi kode S, dan Jiniso diberi kode O. Untuk produk C itu tahan lama diberi nilai 90%, produk S diberi nilai 85%, dan untuk produk O 80%. Lalu diskon 15%, produk C itu 10%, produk S 5%, produk O itu 10%. Lalu respon yang cepat itu produk C itu yes, produk S itu no, dan produk O itu yes. Dan untuk produk rapi itu produk C itu 95%, produk S itu 90%, dan produk O itu 80%. Lalu untuk 99% produk sama seperti katalog atau gambar, produk C itu yes, produk S itu yes, dan produk O itu yes. Jadi untuk bagian sini kita isi targetnya itu J, S, O seperti kode. Dan bagian tahan lama produk C itu ada di kolom 3. 3 itu tertinggi, 2 itu medium, dan 1 itu sedang. Mohon maaf, 1 itu rendah. Untuk produk C itu di kolom 3, produk S itu di kolom 2, dan produk O itu di kolom 1. Dan untuk diskon 15%, produk C dan O itu di kolom 2, produk S itu di kolom 1, dan untuk respon cepat produk C dan O itu di kolom 3, dan untuk produk S itu di kolom 2. Lalu produk rapi itu
C di bagian kolom 3 dan S di kolom 2, O di kolom 1. Untuk 99% produk sesuai, produk C di kolom 3, S juga di kolom 3, dan O di kolom 3. Mohon maaf untuk grafik perusahaan kita, produk jajan itu ini harusnya berwarna biru teman-teman, cuma sepertinya tidak terlihat ya, sama saja atau terlihat. Itu produk grafiknya itu seperti ini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekeliruan dan kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.